اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat Masjid Al-Qawi rahimakumullah, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus menerus berlalu, tak pernah bisa dibendung. Hingga hari ini kita berada pada tanggal 8 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan umur kita panjang, kita akan bertemu bulan Ramadan kurang lebih 3 pekan ke depan. Bulan Sya'ban secara harfiah artinya adalah 2 cabang. Sya'bani, 2 cabang. Kenapa disebut Sya'ban? Kenapa artinya 2 cabang? Karena berada pada bulan Rajab dan pada bulan Ramadan, berada pada titik tengah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tahu adalah Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Dan bulan Rajab adalah satu bulan haram, bulan yang mulia di antara 4 bulan yang Allah telah tetapkan. Belum lekang, belum lama rasanya kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah banyak para khatib, para asatid, para alim ulama yang menyampaikan tentang hikmah dan segala hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj dan misi yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu. Tapi kita bertanya kepada diri kita semua, apakah salat 5 waktu itu sudah benar-benar kita pahami dan kita jalankan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Ataukah kita menjalani salat 5 waktu hanya sekedar gugur kewajiban saja? Mari kita sama-sama koreksi, kita sama-sama introspeksi diri kita. Sejauh mana salat kita, salat yang mudah-mudahan kita tetap menjalankannya sampai akhir hayat kita, dan salat yang kewajibannya tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah gugur oleh apapun kecuali kematian yang memutus kewajiban tersebut.
Sholat 5 waktu. Kata-kata sholat itu sendiri menurut para ulama mutannabi, yaitu para ulama yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, para ulama mutannabi mendefinisikan sholat itu dari 3 kata atau 3 huruf yang ada di dalam lafaz sholat itu sendiri, yaitu shad, lam, dan ta. Apa maksud ketiganya? Para ulama tersebut mendefinisikan bahwa huruf shad itu melambangkan atau memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa sholat yang kita lakukan seharusnya mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kepribadian kita, dalam perilaku kita, yaitu berupa apa? Shad, sidqul qawli. Sidqul qawli artinya adalah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Jadi orang yang salat perkataannya selalu jujur, perkataannya selalu benar, tidak pernah berbohong, tidak pernah menambah-dambahi, dan tidak pernah mengurang-urangi satu fakta yang dia ketahui tentang suatu kebenaran. Jadi siapa yang sholatnya benar, pasti kata-katanya benar. Siapa yang sholatnya benar, pasti jujur dalam berkata, jujur dalam bertutur kata. Tinggal kita tanya kepada diri kita, masih adakah kebohongan yang kita ucapkan melalui lisan kita? Kalau masih ada, berarti sholat kita perlu kita koreksi lagi, kita perbaiki lagi, supaya terus menerus menjadi sholat yang bermakna dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu huruf yang kedua adalah huruf lam. Lam melambangkan layyinul qalbi. Layyin itu artinya lembut, qalbi artinya hati. Jadi orang yang salat hatinya lembut, tidak angkuh, tidak congkak, tidak sombong, tidak keras kepala, tidak mau egois dan menang sendiri. Kalau masih ada keegoisan dalam diri kita, kalau masih ada kesombongan dalam diri kita, masih ada keangkuhan dalam diri kita, kita pertanyakan lagi sholat kita. Bukan sholatnya yang salah, tapi pengejawantahan sholat dalam perilaku hidup kita sehari-hari yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi layyinul qalbi, hati yang lembut, hati yang fleksibel, tidak mudah tersinggung dengan perkataan yang remeh-temeh, tidak mudah merasa tersanjung dengan pujian dan segala hal yang mengagung-agungkan dirinya, karena yang maha agung hanyalah Allah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah huruf ta. Ta ini menandung atau melambangkan tarkul ma'asi, artinya meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita sholat tapi tetap berlaku maksiat, tetap menjalankan perbuatan-perbuatan dosa, kita pertanyakan lagi diri kita, sholat kita koreksi, kita perbaiki lagi. Karena orang yang sholat pasti akan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman,
Di dalam Al-Quran surat 6 ayat 162 dan 163, surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Salat kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Mati kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Semua apa yang ada pada diri kita hakikatnya adalah milik Allah. Bahkan diri kita sendiri tidak memiliki otoritas terhadap diri sendiri. Kita bisa berdiri saat ini karena adanya Allah yang mendirikan kita. Kita bisa duduk di sini saat ini karena Allah yang mengizinkan kita hadir di tempat ini. Dan kita bisa melakukan segala aktivitas juga semata adalah karena adanya kekuasaan Allah yang mengatur diri kita. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin sesuatu itu akan terjadi kepada kita. Walaupun kita sudah berusaha dan berupaya semaksimal dan seoptimal diri kita. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu, tidak ada syarikat bagi Allah. Dan hal demikian itu diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang yang paling pertama, yang paling utama dalam berserah diri kepada Allah. Jadikan diri kita bangga sebagai orang Islam. Tapi kebanggaan bukan berarti untuk kesombongan. Kebanggaan dalam rangka kita lebih memperbaiki diri di hadapan Allah. Kebanggaan dalam rangka kita lebih peduli terhadap sesama kita. Kalau ini sudah kita lakukan, maka inilah salat yang diperintahkan. Perintahnya sangat istimewa. Rasulullah langsung diutus oleh Allah sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, yang walaupun orang-orang kafir tidak mengakui dan tidak mempercayai, karena sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, sesulit apapun yang dipikirkan oleh manusia, bagi Allah adalah hal yang mudah. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki salat kita. Sejauh mana salat kita saat ini sudah benar-benar menjadi suatu refleksi dalam hidup kita, sudah kita aplikasikan dalam hidup kita. Setiap gerakan salat pasti diawali dengan kalimah Allah, dengan lafaz Allah. Artinya segala aktivitas kita adalah milik Allah, adalah bertujuan kepada Allah. Kalau tidak kita tujukan kepada Allah, maka itu adalah hal yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, menunjuki arah kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa memperbaiki salat kita, memperbaiki diri kita dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa zajin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima wa yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Rapatkan dan luruskan isi saf depan yang masih kosong. Rapat dan lurus barisan merupakan keutamaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لكم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.